Halo, berjumpa lagi dengan Nobar. Kali ini Nobar akan bahas sebuah alur film yang berjudul The Witch Part 1 Subversion. Film yang rilis tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang gadis polos bernama Jaeyoon yang diperankan oleh Kim Dami. Setelah berhasil kabur dari sesuatu yang nanti kalian tahu sendiri kenapa Jaeyoon sampai kabur, lalu Ko Jaeyoon ditemukan oleh sepasang suami istri dan dia tumbuh besar menjadi perempuan baik, imut, dan cantik. Tapi tak disangkanya, ternyata wanita imut ini mempunyai rahasia yang begitu besar, di mana dalam tubuhnya terdapat kekuatan besar hasil rekayasa otak yang membuatnya menjadi sosok monster yang dapat membunuh semua lawannya dengan sangat-sangat mudah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Dr. Baek. Saat itu, Dr. Baek sedang memasuki rumah sakit yang terlihat sangat berantakan. Di sana, ia menemui anak buahnya yang sedang memukuli orang. Duh, namanya aja Baek ya, ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang anak perempuan yang berusaha kabur. Anak itu terus berlari sambil ketakutan. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan seorang anak laki-laki yang tertangkap. Dengan banyak luka yang ada di badannya, si bocah itu dibawa ke hadapan Dr. Baek. Lalu Dr. Baek menyuruh seorang anak buahnya untuk membawanya pergi. Seorang pria bernama Tuan Choi sedang melaporkan kepada Dr. Baek bahwa ia gagal menangkap anak perempuan tadi. Dengan santainya, Dr. Baek menyuruh Tuan Choi untuk tetap mencari bocah perempuan tadi. Rupanya, anak perempuan tadi ditemukan seorang bapak-bapak bernama Teacher Ko di peternakan sapinya. Tanpa pikir panjang, Bapak Ko tadi langsung membawa bocah tersebut masuk ke dalam rumah. Setelah diobati, dokter mengatakan bahwa dia akan lupa nama, umur, dan masa lalunya. 10 tahun telah berlalu. Anak perempuan tadi sudah tumbuh besar. Ia diberi nama Ko Jaeyoon. Jaeyoon pulang dengan membawa pakan ternak ayahnya. Ternyata bapakku dan istrinya tidak mempunyai anak sehingga mereka membesarkan si Jaeyoon, mengangkat Jaeyoon sebagai anak angkatnya. Ibu angkat Jaeyoon mengidap penyakit otak Alzheimer alias pikun yang menurunkan daya ingatnya. Malam harinya saat mereka makan malam, bapakku mengatakan akan menjual sebagian ternaknya untuk membiayai pengobatan ibunya. Namun Jaeyoon melarangnya, karena dia tahu bahwa harga ternak sekarang sedang turun yang akan mengakibatkan rugi besar. Setelah selesai makan, saat Jaeyoon selesai mandi, tiba-tiba kepalanya sakit dan ia pun berusaha menahannya. Setelah sakit kepalanya tiba-tiba hilang, ia pun mencari informasi tentang penyakit Alzheimer, biaya dan juga tempat penyembuhan paling mumpuni untuk penyakit tersebut. Jaeyoon mempunyai sepupu sekaligus sahabatnya yang bernama Myung Hee. Saat perjalanan sekolah, Myung Hee menunjukkan sebuah acara TV, kompetisi menyanyi yang hadiahnya cukup besar, yaitu $500 atau sekitar 7 juta rupiah. Myung Hee menyuruh Jaeyoon untuk ikut kompetisi agar bisa membantu ekonomi dan pengobatan orang tuanya. Meskipun awalnya ragu, tapi Jaeyoon tetap mengikuti kompetisi dan ternyata dia lolos di tahap pertama. Singkat cerita, Jaeyoon sudah mengikuti kompetisi dan ditonton oleh kedua orang tuanya dan juga Myung Hee. Melihat kompetisi itu, kedua orang tuanya sangat bangga. Namun ayahnya khawatir saat Jaeyoon juga menunjukkan bakat lain, berupa magic atau sihir. Myung Hee mencoba meyakinkan bapakku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di dalam kamar, saat Jaeyoon melihat-lihat foto masa kecilnya, tiba-tiba Jaeyoon terus merintih kesakitan. Sementara di luar rumahnya ada Tuan Choi yang sedang mengawasi rumah Jaeyoon. Rupanya Tuan Choi sudah mengetahui keberadaan si Jaeyoon ini. Keesokan harinya, Jaeyoon dan Myung Hee menaiki kereta menuju Seoul untuk mengikuti kompetisi selanjutnya. Di tengah percakapan perihal kompetisi, tiba-tiba pria tampan yang sedang duduk di kursi depan tertawa sambil menutupi wajahnya dengan majalah. Pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Nobleman ini terus berbicara pada Jaeyoon. Hal ini membuat Jaeyoon kebingungan, sementara Myung Hee mengira bahwa dia adalah reporter yang mengenal Jaeyoon melalui kompetisi. Jaeyoon makin kebingungan saat Nobleman mengatakan bahwa mereka berdua sudah saling kenal sejak dulu kala. Kemudian Nobleman pun senyum-senyum dan saking takutnya, Jaeyoon pun langsung menangis. Myung Hee yang melihat itu langsung marah dan mengusir Nobleman. Sebelum pergi, Nobleman mengatakan, "Sampai jumpa."
Saat ia berjalan menelusuri gerbong kereta, tiba-tiba ada seorang pria yang menyenggolnya. Saat nobleman mencoba menegurnya, pria itu malah berusaha melawan dan akhirnya kembali ke Jaeyeon dan juga Myung-hee yang sudah sampai di tempat kompetisi. Jaeyeon pun mulai bernyanyi. Rupanya Dokter Baik melihat Jaeyeon di TV. Dokter B terlihat sangat girang saat melihat keberadaan anak perempuan yang dulunya kabur darinya. Setelah kompetisi itu, mereka berdua pun keluar studio dengan ketawa-tawa bahagia. Rupanya lagi-lagi Jaeyeon berhasil lolos dari kompetisi itu. Tapi saat hendak pulang, tiba-tiba sakit kepala Jaeyeon kambuh lagi. Ia pun segera menuju toilet dan menahan rasa sakitnya. Rupanya ia sempat memeriksakan sakit kepalanya itu. Dokter mengatakan bahwa usia Jaeyeon hanya bisa bertahan 1-3 bulan saja. Penyakitnya bisa tertolong jika Jaeyeon mendapatkan transplantasi sumsum tulang belakang dari orang tua kandungnya. Namun sayangnya Jaeyeon tidak mengetahui siapa orang tua kandungnya. Jaeyeon masih kesakitan sampai keluar darah dari hidungnya. Myung-hee yang tahu kondisi Jaeyeon, ia langsung panik dan mengajaknya untuk segera pulang. Di luar, saat mereka menunggu taksi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan mereka. Rupanya itu adalah anak buah dari Dokter Baek yang datang untuk menjemput si Jaeyeon. Namun beruntungnya taksi pesanannya datang dan mereka pun bergegas masuk ke taksi lalu pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di kampung halamannya dan sedang menunggu bis untuk menuju rumah. Karena bis tidak kunjung datang, akhirnya Myung-hee menelpon ayahnya yang seorang polisi untuk datang menjemput mereka. Sementara saat Jaeyeon sendirian, tiba-tiba ada mobil datang. Ternyata itu adalah nobleman. Ia mengajak Jaeyeon untuk ikut bersamanya, namun Jaeyeon tidak memperdulikannya. Sebelum pergi, nobleman sempat menyinggung tentang kedua orang tuanya yang sebentar lagi akan meninggal. Mendengar itu, Jaeyeon langsung lari pulang sambil menyuruh Myung-hee menelpon ayahnya dan memintanya ke rumah Jaeyeon karena ia khawatir dengan keadaan orang tuanya. Tanpa pikir panjang, ayah Myung-hee pun langsung pergi ke rumah Jaeyeon. Beruntungnya, ia datang pada waktu yang tepat karena ternyata di sana sudah ada nobleman dan temannya yang akan memasuki rumah Jaeyeon. Melihat mereka, ayah Myung-hee pun langsung menanyakan masalah identitas mereka. Singkat cerita, Jaeyeon dan Myung-hee datang. Mereka melihat mobil polisi yang sudah kosong dan rumah yang gelap. Dengan panik, mereka pun segera memasuki rumah. Ternyata, ayah mereka sedang main kartu bersama. Saat akan pulang, ayah Myung-hee mengatakan bahwa tadi ada orang Amerika mencurigakan yang datang. Namun di sana, Jaeyeon berpura-pura tidak mengenal mereka. Di tempat lain, anak-anak Dokter Baek mendatangi seorang profesor yang dulunya bekerja sama dengan Dokter Baek. Mereka diperintahkan untuk menghabisinya karena profesor itu sudah memutuskan kerjasamanya dengan Dokter Baek. Sedangkan di luar, nobleman memukuli anak buah profesor sampai tak berdaya dan kemudian mereka pergi dengan membakar tempat penelitian profesor tersebut. Sementara itu, Dokter Baek menyuruh Tuan Choi untuk pergi ke Eropa dan melarangnya untuk ikut campur dalam urusan Jaeyeon. Namun ternyata Tuan Choi menolak perintah Dokter Baek. Setelah itu, Tuan Choi menemui dokter yang pernah bekerja sama dengan Dokter Baek. Ternyata selama ini Tuan Choi mempunyai luka di tangan yang bisa membunuhnya secara perlahan. Dokter tersebut menyuruh Tuan Choi mengambil otak Jaeyeon untuk pengobatannya, karena itu adalah satu-satunya jalan supaya Tuan Choi bisa tetap hidup. Kembali ke Jaeyeon yang merintih kesakitan karena sakit kepalanya kambuh lagi. Sementara Myung-hee dengan setengah sadar pergi ke toilet. Tak disangkanya, ternyata para anak buah Dokter Baek sudah masuk dalam rumahnya dan menodongkan pistol ke kedua orang tuanya. Saat mendengar suara teriakan, Jaeyeon pun langsung keluar dari kamarnya. Jaeyeon melihat Myung-hee yang sedang disandra. Seorang pria datang dan mengatakan bahwa dulu ia hampir mati karena ulah Jaeyeon. Sambil nangis ketakutan, Jaeyeon menjelaskan pada pria itu bahwa mereka sudah salah orang dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi si pria tidak percaya dan menyuruh temannya untuk melukai Myung-hee. Tapi tiba-tiba
Setelah sadar, Jaehyun pun segera membuang pistol tersebut, sedangkan Myung-hye terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba, nobleman datang dengan memuji kekuatan Jaehyun. Ia mengajaknya untuk ikut pergi agar kedua orang tuanya tetap selamat. Namun Jaehyun ragu, karena ia tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya. Nobleman pun menunjukkan bekas luka yang disebabkan oleh Jaehyun dan berjanji akan membantunya untuk mengembalikan ingatannya. Mendengar itu, Jaehyun pun setuju dan ia berpamitan ke Myung-hye serta memintanya untuk menjaga kedua orang tuanya. Di tempat lain, diam-diam Tuan Choi menyiapkan pasukan untuk menyerang laboratorium milik Dr. Baek. Sementara itu, Jaehyun yang sudah sampai di tempat penelitian dipaksa untuk duduk di sebuah kursi penelitian serta tangannya diikat. Sedangkan di balik kaca ada Dr. Baek yang siap melakukan penelitian lanjutan pada Jaehyun. Dr. Baek menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah cairan pengingat masa lalu. Di sini kita bisa mengetahui bahwa dulunya Dr. Baek adalah seorang spesialis otak terbaik. Ia kemudian melakukan eksperimen rekayasa genetika otak untuk menciptakan gen manusia baru dengan kekuatan super. Dia menggunakan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Dari sekian banyak anak, hanya Jaehyun yang paling mendekati sempurna. Ia memiliki kekuatan super yang bisa menerbangkan benda. Selain itu, Jaehyun juga bisa menjadi monster. Bahkan, ia bisa membunuh beberapa anjing yang sengaja didatangkan untuk menyerang Jaehyun. Karena tidak mau hidup sebagai kelinci percobaan, akhirnya ia kabur dari tempat penelitian itu. Dr. Baek mengatakan, jika sakit kepala yang diderita oleh Jaehyun tidak segera diobati, maka darah akan keluar dari tubuhnya dan ia akan segera mati. Ketika kondisi Jaehyun sudah mulai lemas, Dr. Baek menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan sebuah cairan yang akan menghentikan penyakitnya selama sebulan. Setelah disuntikan, Dr. Baek kaget saat melihat sikap Jaehyun yang berubah drastis dan tiba-tiba ia menembakkan peluru ke arah Dr. Baek. Namun sayangnya, kaca tersebut merupakan kaca anti peluru. Dengan panik, Dr. Baek pun menyuruh anak buahnya untuk menyemprotkan gas agar Jaehyun pingsan. Namun ternyata sambil menodongkan pistol, Jaehyun pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah kehilangan ingatannya. Selama ini dia hanya berpura-pura. Saat tahu bahwa usianya tinggal 3 bulan lagi, ia mulai mencari tahu keberadaan Dr. Baek untuk mendapatkan obat. Namun karena ia tidak bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan Dr. Baek, ia pun memancingnya dengan menunjukkan kekuatan magic di sebuah kompetisi menyanyinya. Setelah menceritakan rencananya, Jaehyun pun langsung. Sementara itu, saat pasukan nobleman akan memasuki ruangan, tiba-tiba saat melihat Tuan Choi, nobleman langsung ingat masa lalunya, di mana saat masih kecil Tuan Choi pernah hampir membunuh nobleman. Dan ternyata anak kecil yang di scene awal tadi adalah nobleman. Mengetahui hal itu, nobleman pun langsung pergi dan menyuruh temannya untuk menghabisi mereka. Kembali ke Jaehyun yang sedang menyeret Dr. Baek untuk menunjukkan keberadaan obat sakit kepalanya. Namun tiba-tiba saat Jaehyun akan menghabisi nobleman, tiba-tiba melihat Tuan Choi datang, Dr. Baek menjadi sedikit lega dan menyuruh Tuan Choi untuk menghabisi mereka. Namun ternyata saat akan membunuh Jaehyun, tiba-tiba Jaehyun sudah berada di belakang Tuan Choi dan melihat hal itu, nobleman pun berniat melakukan kesepakatan dengan Jaehyun dengan menunjukkan obat sakit kepalanya. Nobleman akan memberitahu tempat penyimpanan obat jika Jaehyun berhasil mengalahkannya. Namun ternyata
Sayangnya, teman Nobleman berhasil menancapkan pisau ke perut Jaeyeon. Dari arah belakang, Nobleman mengarahkan pistol ke kepala Jaeyeon. Namun dengan kekuatan magicnya, Jaeyeon pun berusaha menahannya dan... Setelah berhasil menghabisi semua orang, ia pun akhirnya berhasil mendapatkan obat itu dan pergi meninggalkan gedung menggunakan sebuah mobil. Jaeyeon pergi menemui ibunya yang dibawa ke rumah sakit. Ia memberikan obat itu untuk penyembuhan penyakit ibunya karena ternyata obat itu juga bisa menghilangkan Alzheimer. Sedangkan Jaeyeon sendiri hanya mengambil 2 botol saja. Saat Jaeyeon hendak pergi, ayahnya mengatakan jika sebenarnya dia takut karena waktu kecil Jaeyeon sempat membunuh sapi peternakannya. Ayahnya pun berpikir untuk mengusirnya, namun ibunya melarang karena ibunya percaya bahwa Jaeyeon akan tumbuh besar menjadi wanita cantik dan baik. Sebelum pergi, Jaeyeon pun berpamitan pada Myung-hee, lalu ia pun pergi. 3 bulan telah berlalu. Kita akan diperlihatkan seorang wanita yang ternyata adalah kembaran dari Dr. Baek. Rupanya Jaeyeon juga berada di sana untuk mendapatkan obat permanen dari wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah ibu kandung dari Jaeyeon. Di sana juga terlihat seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Kira-kira siapakah wanita tersebut? Part 1 tamat. Bagaimana nih menurut kalian alur film dari The Witch Part 1 Subversion? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jika kalian ingin nobar melanjutkan The Witch Part 2-nya yang katanya bakal rilis Juni 2022 ini, silahkan request di kolom komentar. Yang jelas dari film ini ada satu pelajaran yang bisa kita petik. Jangan pernah kalian menyakiti orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share videonya dan tentu saja kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.